Jadi dia datang ke dunia ini, dia tahu kelemahan manusia, dia tahu dosa-dosa manusia, dia tahu bahwa manusia tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk surga, tetapi dia datang dan dia, sang kasih karunia itu, membuka tangannya. Ayo datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah sang kasih karunia. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kemarin saya menerima akan postingan dari WhatsApp yang mana saya baca ada satu tulisan yang sangat bagus. Demikian bunyinya dalam bahasa Inggris, saudara. Grace is a person, not a doctrine. Artinya, kasih karunia itu adalah seorang pribadi, bukan sebuah doktrin. Nah, kalau kalimat ini kita renungkan dan kita dalami, ini benar sekali, saudaraku. Kasih karunia itu bukan doktrin, tetapi pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, di dalam kiriman tersebut ada ayat yang dicantumkan, yang tertulis di situ John, ya, jadi ayat Yohanes 1 ayat 17, saya bacakan saudaraku dalam bahasa Indonesia aja. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi memang di sini Rasul Yohanes membenturkan, kalau saya boleh istilahkan, membandingkan, tapi juga sekaligus membenturkan perbedaan yang sangat mencolok antara hukum Taurat dengan kasih karunia dan kebenaran. Kalau hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, ya, dari Allah melalui Musa diberikan kepada umat Israel, isinya adalah peraturan-peraturan, isinya adalah hukum-hukum, bahkan ada konsekuensi-konsekuensi apabila tidak melaksanakan hukum itu atau melanggar hukum itu. Itulah Taurat, saudaraku. Dan Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa dia tidak mampu untuk menghidupi akan Taurat itu meskipun sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena Paulus mengaku, aku ini ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat itu yang keluar dari diriku. Jadi karena dosa itu, kuasa dosa dalam diri manusia itu, sehingga terhadap hukum-hukum Allah itu dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Tetapi dikatakan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini yang luar biasa. Ketika Yesus itu lahir, dia adalah sang kasih karunia. Grace is not a doctrine, but grace is a person. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri adalah sang kasih karunia. Jadi kalau saudara mau tahu kasih karunia Allah itu seperti apa, ya jumpailah Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kenalilah Tuhan Yesus, maka saudara akan berjumpa dan hiduplah di dalam Dia. Nanti saudara akan hidup di dalam kasih karunia. Demikian, saudaraku. Dan kebenaran, ya, saya dulu pernah sampaikan bahwa kasih karunia tidak bisa lepas dari kebenaran. Bahkan kasih karunia yang diberikan itu akan membawa kita melalui pertobatan demi pertobatan kepada segenap kebenaran. Nah, saudara, saya teringat akan kata-kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang dijumpai di perigi Yakub, saudaraku. Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes 4, ayatnya yang pertama dan seterusnya, ayat pertama dan seterusnya, saudara akan membaca akan kisah dialog dari Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Kita tahu bahwa antara orang Yahudi dan orang Samaria ada benteng, ada batas, di mana orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena sejak zaman Perjanjian Lama mereka sudah terpecah menjadi dua, dan orang Yahudi inilah yang masih memelihara akan kemurnian dari hukum-hukum Tuhan, sedangkan Samaria dianggap sebagai bangsa, meskipun mereka itu keturunan Yahudi, tapi sudah campur baur dengan bangsa asing, dan budayanya pun, bahkan penyembahannya pun mungkin dianggap sudah sesat begitu. Nah, tetapi orang Samaria ini masih mengaku dan merasa bahwa dirinya itu keturunan Abraham.
meskipun sudah terpisah dengan kelompok orang-orang Yahudi. Nah, disinilah Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria itu, yaitu di sebuah perigi Yakub. Tidak taunya, saudaraku, kalau kita baca lebih lanjut dari perikop ini, ternyata perempuan itu memang perempuan kacau balau, saudaraku ya, sudah kawin cerai 5 kali, dan yang ke-6 dia kumpul kebo dengan seorang laki-laki. Nah, apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu, saudara, nanti ditembak langsung ya akan hal itu dari kehidupan pribadinya. Dan itu membuat si perempuan Samaria itu bertobat. Nah, ini adalah pembicaraan yang masih di awal-awal dari dialog antara Tuhan dan perempuan Samaria itu. Saya bacakan mulai ayat 9, saudara. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ayat 10, saya ingin Anda dan kita merenungkan ayat 10 ini dalam-dalam, saudaraku. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Nah, inilah kasih karunia. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, kepada Yesus, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudaraku, di dalam satu ayat ini ada Allah Tritunggal, saudara. Dikatakan bahwa jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Allah berkarunia, dan kasih karunia Allah itulah Yesus Kristus Tuhan. Not a doctrine. Kalau ngomong doktrin, perempuan ini sudah nggak masuk hitungan, saudaraku. Ia perempuan yang berdosa, kawin cerai aja 5 kali, saudara, dan sekarang berzinah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Sudah nggak masuk hitungan kalau dihitung secara ukuran hukum Taurat, saudara. Tetapi dia berjumpa dengan kasih karunia. Allah berkasih karunia, dan sang kasih karunia itu berkata-kata dengan dia. Dikatakan di sini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, yang buka pembicaraan justru dari Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia benar, dia suci, dia kudus, tapi dia penuh kasih karunia. Jadi dia datang ke dunia ini, dia tahu kelemahan manusia, dia tahu dosa-dosa manusia, dia tahu bahwa manusia tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk surga, tetapi dia datang dan dia, sang kasih karunia itu, membuka tangannya. Ayo datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah sang kasih karunia. Nah, perempuan Samaria ini kan tadi saya katakan nggak masuk kualifikasi, saudaraku, dia masih terbuang dan masuk neraka, kan begitu ya, kalau ditinjau dari hukum Taurat. Tapi Tuhan malah buka bicara, berilah aku minum, sampai perempuan itu kaget, ini orang Yahudi kok mau berkata-kata kepada dia, bahkan minta minum, jadi artinya mengorangkan dia, kaget dia. Kemudian Tuhan baru menjelaskan, inilah kasih karunia yang berjumpa dengan engkau, atau engkau sedang dijumpai oleh kasih karunia Allah. Dan sang kasih karunia itu berkata, berilah aku minum, dan niscaya engkau akan meminta kepadanya. Kalau engkau sadar dan ngerti kasih karunia yang luar biasa itu, engkau akan minta daripadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, ini bicara, tadi sudah saya singgung, ini bicara Allah Tritunggal, saudaraku. Bapa berkasih karunia, dan sang kasih karunia itu adalah Yesus. Yesus yang mendatangi akan manusia yang berdosa, dalam hal ini perempuan Samaria. Kemudian dia berkata, kalau engkau minta, maka aku akan memberi kepadamu air hidup. Apakah air hidup itu? Roh Kudus, saudaraku. Wow, orang berdosa ketemu kasih karunia, beroleh selamat, dikasih Roh Kudus. Itulah kerjanya perjanjian baru, saudara. Itulah karya perjanjian baru, di mana ketika Tuhan Yesus datang, dia full of grace and truth. Alangkah indahnya, saudaraku, anugerah yang begitu besar
yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.